Ibadah haji menjadi salah satu ritual keagamaan terbesar di dunia. Dan tentunya sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, haji pun menjadi ibadah tahunan yang penyelenggaraannya menjadi bagian pula dari tanggung jawab pemerintah. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam, Caca. Mas Revo, sebenarnya dari tahun ke tahun tentunya CNN Indonesia memiliki catatan tentang pelaksanaan haji. Bagaimana Mas catatannya setidaknya hingga tahun ini? Karena kan puncak hajinya sebenarnya baru berlangsung kemarin ya Mas ya? Ya, kalau kita melihat, kalau setelah pandemi ya Caca, setelah 2 tahun pada waktu itu tidak ada pelaksanaan ibadah haji, karena memang pada waktu itu kita semua seluruh dunia ada pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2022 baru dibuka pelaksanaan haji. Pada waktu itu total hanya 50% dari kapasitas yang ada. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 berlangsung cukup baik meskipun ada beberapa catatan. Tapi memang pada waktu itu karena tingkat kepadatannya tidak seperti saat normal atau sebelum pandemi COVID, maka pelaksanaannya bisa dibilang cukup baik pada waktu itu. Tapi catatan kita kemudian pada tahun 2023 ada beberapa hal, misalnya pada waktu itu jamaah haji yang persoalan penjemputan pada waktu itu ya, dari Mina menuju Mekah, jamaah haji kita harus berjalan kaki cukup panjang pada waktu itu, cukup jauh, sehingga keluhan-keluhan pada waktu itu juga muncul gitu. Nah kalau kita melihat pada pelaksanaan haji tahun 2024 kali ini relatif lebih baik lagi. Meskipun jamaah haji diperkirakan mencapai 4 juta orang sudah berkumpul di Arafah pada kemarin dan hari ini ya gitu ya, sampai pada tadi malam itu. Tapi kita lihat tidak ada catatan-catatan mayor gitu. Catatan minor mungkin ada beberapa keluhan, misalnya persoalan masih pada seputar catering gitu ya yang dialami oleh jamaah haji reguler. Dan ini yang tentu kalau misalkan kita melihat dari 2022, 2023 dan kemudian 2024, tentu kita melihat ada perbaikan-perbaikan dan kita harapkan tentunya karena jamaah haji Indonesia ini cukup besar, lebih dari 200.000 orang jadi kuota dari jamaah haji asal Indonesia. Kita berharap tentu ada terus peningkatan kualitas layanan gitu ya. Walaupun kita tahu para jamaah haji ini selalu merasa bahwa ketika ada kekurangan itu adalah bagian dari cobaan beribadah gitu ya. Sehingga prinsip keikhlasan, kesabaran itu selalu yang dikedepankan. Tapi tentu buat kita tentu berharap meskipun jamaah haji kita mendapatkan ajaran-ajaran kita harus ikhlas, harus sabar dan sebagainya, tapi tentu kita berharap ada peningkatan kualitas dari tahun ke tahun. Tahun ini kita juga dari CNN kan juga ikut berangkat bersama tim DPR pengawas haji, dan tentu nanti kita harapkan sepulang dari setelah selesainya ibadah haji ini, pengawas dari DPR tentu akan memberikan catatan atas apa yang mereka lihat secara langsung. Dan ada tim kita di sana yang bergabung dalam tim pengawas DPR, tentu juga harapannya kita semua bisa memberikan catatan kepada pemerintah dan atau kepada pelaksana haji, Amirul Hajj gitu, sehingga kita harapannya tahun depan pelaksanaan haji akan lebih baik lagi. Baik, Mas Revo berbicara mengenai tim pengawas haji dari DPR RI, ada beberapa catatan yang sebenarnya saat ini sudah cukup mengemuka ya dari apa yang ditemukan oleh tim was DPR RI. Seperti penjemputan yang tahun ke tahun ini juga menjadi masalah, kemudian kelayakan tenda, jumlah tempat tidur, kelayakan toilet. Bagaimana melihat hal ini Mas? Karena kan hal-hal minor namun menjadi salah satu yang sangat vital dan penting, dan ini terjadi dari tahun ke tahun. Betul sekali Caca. Catatan-catatan seperti transportasi ketika pelaksanaan ibadah haji ya untuk para jamaah, kemudian tenda, fasilitas-fasilitas catering, kemudian mungkin juga ketersediaan toilet dan lain sebagainya, sebenarnya adalah hal-hal rutin yang selalu muncul dari tahun ke tahunnya. Nah ini tentu yang harus menjadi catatan bersama gitu, peningkatan kualitas, karena banyak juga sebenarnya kalau misalkan kita lihat di media sosial misalnya ada perbandingan dengan jamaah tenda atau fasilitas jamaah haji dari negara-negara lain gitu ya.
Nah ini yang tentu kita harapkan. Memang mengelola 200.000 orang di tengah jutaan orang lainnya tentu bukan hal yang mudah, tapi tentu kita berharap adanya peningkatan kualitas. Nah, ini catatan kita tim pengawas DPR sudah memberikan catatan-catatan dan mungkin nanti catatan itu pasti akan disampaikan lebih komprehensif setelah pelaksanaan haji selesai gitu ya Caca ya. Nah, yang ini yang kita harapkan nantinya menjadi catatan-catatan ini yang menjadi evaluasi menyeluruh dan kemudian bisa ditingkatkan layanannya untuk tahun-tahun datang. Apalagi kan juga sebenarnya ada juga persoalan misalnya masih banyaknya lansia yang jamaah dari jamaah haji kita ya saja ya, karena kan memang setelah 2 tahun pandemi jamaah haji tentu antriannya akan semakin panjang, dan karena antrian semakin panjang itu tentu jamaah haji yang lebih senior diutamakan atau diprioritaskan. Para lansia diprioritaskan ketimbang mereka yang berumur lebih muda. Nah, ketika ada jamaah haji yang lansia, senior, tentu butuh layanan-layanan yang lebih baik lagi, karena kan tentu karena ibadah haji ini adalah ibadah fisik, ya. Maka tentu semua layanan berkait dengan jangan sampai jamaah haji kita ini kelelahan secara fisik sehingga mengurangi kekhusyukan dalam ibadah. Maka layanan-layanan seperti toilet, penjemputan, catering dan sebagainya itu tentu yang harus terus diperbaiki dari tahun ke tahun. Baik Mas Revo, selain pelayanan masih saja ada kasus visa haji palsu. Setidaknya ada 30 WNI yang kemudian harus dipulangkan karena ternyata visanya palsu. Dan ini juga bukan hal baru, ada dari tahun ke tahun. Bagaimana melihat hal ini? Ya, sebenarnya ketika sebelum masa musim haji berlangsung, kita CNN Indonesia sudah mendapatkan kabar gitu ya, bahwa ada diduga masih ada 100.000 jamaah umroh yang berangkat sebelum musim haji, dan mereka disinyalir tidak pulang ke tanah air karena menunggu prosesi ibadah haji berlangsung gitu. Jadi mereka berangkat dengan visa umroh, kemudian tidak balik ke tanah air menunggu pelaksanaan ibadah haji karena mereka bisa stay di Mekah gitu ya. Nah ini diperkirakan konon itu yang data yang kita terima kan pada waktu itu hampir 100.000, sekitar 100.000 orang. Ini belum yang ditambah dengan orang-orang yang berangkat menggunakan visa-visa bisa dikatakan palsu gitu ya, visa-visa yang tidak asli, atau mungkin berangkat dari negara-negara lain, sehingga hal ini menjadi problema tersendiri bagi negara Arab Saudi. Karena itulah kemudian pemerintah Arab Saudi sudah sempat mengultimatum bahwa razia akan dilakukan, dan bagi mereka yang tertangkap berhaji tanpa menggunakan dokumen-dokumen resmi akan dikenakan denda 10.000 rial dan langsung dideportasi. Dan pada kenyataannya kemudian kita tahu ada beberapa jamaah asal Indonesia yang berhaji tidak menggunakan dokumen resmi, dan kemudian menjadi persoalan tersendiri. Nah ini yang kita harapkan sebenarnya kan ibadah haji ini juga termasuk salah satu ujian ketaatan gitu lah, ketaatan kepada aturan-aturan gitu. Jadi memang benar bahwa antrian haji itu panjang, sehingga mungkin orang yang tidak sabar untuk mengantri kemudian mengambil jalan pintas. Tapi sekali lagi kalau dalam ajaran juga ibadah haji sebagaimana juga ibadah-ibadah lainnya itu adalah ada prinsip ketaatan di dalamnya, termasuk bagaimana kita taat secara legal formal atas aturan-aturan yang ada. Nah yang ini yang kita harapkan juga bisa dibangun kesadaran kepada masyarakat untuk ketika berhaji menggunakan prosedur secara legal formal saja, sehingga tidak muncul problem-problem seperti yang terjadi saat ini ya. Kalaupun memang tidak bisa berhaji karena belum waktunya, ya tentu harapannya bisa sabar menunggu. Dan tapi tentunya juga kita tetap berharap kepada pemerintah untuk terus bernego kepada pemerintah Arab Saudi untuk memberikan kuota yang lebih kepada negara Indonesia, karena kita tahu sebenarnya banyak juga kuota-kuota yang diberikan kepada negara-negara lain yang tidak dipergunakan, atau pemberangkatan jamaah hajinya dari negara tersebut tidak memenuhi kuotanya, sehingga kita berharap
dari negara-negara lain yang kuotanya sisa tersebut bisa diberikan kepada Indonesia sehingga ini bisa memotong antrian-antrian yang ada, Caca. Baik, terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza telah bergabung malam hari ini bersama kami di Prime News.